gue udah menjadi fans F1 selama 13 tahun. Itu berarti gue nonton F1 pertama kali itu di tahun 2010. Memang udah cukup lama, tapi gue yakin beberapa dari kalian udah ada yang nonton F1 jauh lebih lama dari gue. Kalau gue bandingin F1 dari 2010 ke 2023 yang sekarang, ya jelas banyak sekali perbedaannya. Yang sudah jelas ya dari segi pembalap, bentuk mobil, kalendernya, dan masih banyak lagi. Tapi di sini gue mau bahas sesuatu yang sedikit bikin gue kesel, yaitu pernyataan beberapa fans yang bilang setelah Miami Grand Prix kemarin yang menyatakan F1 kok sekarang begini ya, F1 tuh udah berubah banget ya, F1 ini parah banget dah sekarang. Ya kurang lebih kayak gitu. Gak sedikit orang yang ngomong kayak gitu, khususnya setelah Miami Grand Prix kemarin, dengan gimmick-gimmicknya. Hari ini gue akan bahas itu menurut opini gue. Nah, perlu diingat kalau ini adalah video opini. Jadi kalian kalau setuju sama opini gue ya bagus, kalau enggak ya udah bolehlah sertakan alasannya mengapa kalian gak setuju di kolom komentar. Biar bisa debat lah ya kita di kolom komentar. Asalkan jangan sampai ribut aja kayak bak Naya finalis kemarin. Oke, serius. Seperti yang gue bilang tadi, gue udah 13 tahun nonton F1 dan gue melihat perubahan-perubahan yang terjadi selama 13 tahun itu. Selain pembalap, tim, dan lain-lain yang gue udah sebut tadi di awal video. Sekarang gue sebut aja beberapa perubahan yang menonjol nih ya, semenjak Liberty Media ambil alih F1 dari 2017. Yang pertama ialah konten medsos mereka. Jujur, konten medsos era Bernie itu bener-bener blend dan jarang banget ada konten-konten menarik di sana. Kurang lebih sama kayak MotoGP sebelum mereka akhirnya mau lebih serius bikin konten medsos musim ini. Tapi semenjak Liberty Media masuk, konten-konten medsos mereka baik di YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain tuh mulai lebih digunakan untuk nge-share konten-konten menarik dan edukatif tentunya. Nah, ini penting karena mengingat dunia sekarang banyak sekali yang menggunakan medsos. Nge-promote F1 melalui medsos merupakan keputusan yang tepat untuk meningkatkan jumlah penonton. Liberty Media gue yakin sadar akan hal ini dan itulah mengapa mereka melakukan itu. Karena buat apa ya kan, kalau musim F1 seru, tapi lu nggak tahu cara nge-promote-nya biar rame gitu kan, ya sama aja bohong ya kan. Sama aja kayak Ferrari yang punya banyak plan, tapi nggak tahu cara mengeksekusinya. Jadi itu menurut gue merupakan perubahan A+ dari Liberty Media. Dan gue juga sadar terdapat beberapa YouTuber F1 itu mulai ngebahas-bahas juga tentang F1. Jadi bukan hanya gaming atau bahas-bahas game doang, tapi benar-benar ngebahas F1 itu karena terinspirasi juga mungkin sama konten-konten yang diberikan F1 di media sosial mereka. Lalu yang kedua ialah logo baru dan merekrut Brian Tyler. Ketika mereka nge-launch logo baru, banyak banget yang gak setuju, termasuk gua. Karena ya wajar, logo yang lama tuh emang lebih bagus dan ikonik. Logo baru ini dapat banyak hujatan, tapi sering berjalannya waktu, pasti fans bakal lebih membiasakan diri lah gitu kan ya. Dan bener, sekarang udah gak ada yang hujat lagi, kecuali kalau lu bawa topik itu. Lalu untuk Brian Tyler, yang dimana Liberty Media juga membuat intro baru untuk F1 pada setiap sesi sebelum sesi dimulai ya, menggunakan musik orkestranya Brian Tyler. Dimana banyak orang langsung suka karena emang epic cuy. Dan sampai sekarang pun banyak orang berharap Brian Tyler selalu menjadi komposer tim F1. Ya banyak lah, nggak semua tapi banyak lah ya. Nah, bagi kalian yang benci sama gimmick-gimmick Amerika, banyak yang nggak sadar bahwa merekrut Brian Tyler ini merupakan langkah-langkah awal F1 menuju pasar Amerika. Untuk logo baru, gue akan berikan nilai B- lah ya, dan A+ untuk merekrut Brian Tyler. Brian ini benar-benar sukses dalam bikin fans F1 nge-hype setiap race weekend dengan intro dan theme ya kan. Ya wajar lah, orang dia juga udah nge-compose banyak musik untuk beberapa film-film terkenal ya kan. Theme itu kayak pembalap F1 mau ngebajak laut dan perang gitu ya kan. Lalu Netflix Drive to Survive. Nah ini nih yang menurut gue perubahan Liberty Media yang berdampak paling besar. Karena semenjak mereka nge-launch DTS, banyak sekali penonton-penonton baru datang. Mostly itu dari Amerika. Nah ini membawa dampak baik dan buruk juga. Konten DTS harus diakui terkadang tuh terlalu dramatis. Nah lucunya tuh, kejadian yang cocok didramatiskan, malah nggak didramatiskan atau dimasukin, bahkan nggak dimasukin. Kejadian yang biasa aja malah didramatiskan. Aneh emang ya kan? Ibarat kayak lu cari jodoh dan lu nemu yang cocok dan juga suka sama lu, tapi lu malah cari lagi yang nggak cocok sama lu, terus lu jadiin gebetan. Ya, kenapa gue ngomong itu ya? Oke lanjut. Lalu ada yang bilang fans yang nonton dari DTS itu pengetahuan mengenai F1-nya kurang. Ya gimana ya, kalau yang mau nonton dari DTS doang ya kurang pasti kan. Harus sering-sering nonton live
Dan kalau emang udah F1 freak ya, kayak gua, dan mungkin beberapa dari kalian juga, ya sekalian nonton balapan-balapan di masa lalu ya kan. Dan mungkin juga seperti yang gue bilang tadi, banyak-banyak belajar dari konten-konten media sosial F1 gitu kan. Nah, di sini juga fans veteran bisa bantu meningkatkan pengetahuan F1 mereka. Lagi pula kan, bukannya itu kan tujuan kita semua menjadi fans F1 ya kan? Mengenal banyak fans baru dan mengedukasi mereka gitu. Dan saling mengedukasi juga gitu kan. Jangan cuma nge-hate doang kerjaannya ya guys ya. Itu biar cult LH44 aja. Canda guys, canda ya. Semua fans kayak gitulah, adalah cultnya masing-masing. Untuk DTS ya gue akan berikan rating B-. Bisa lebih baik lah konten-kontennya ya kan. Lalu gue akan gabungan aja penambahan balapan dan gimmick-gimmick AS. Semenjak Stefano Domenicali jadi CEO, ada aja lah perubahan-perubahan besar yang dia buat. Yang sudah jelas ialah kalender tuh terus bertambah sering berjalannya waktu. Dan ada rencana dia mau mengadakan 30 balapan dalam satu musim. Dan gak 24 aja kata gue tuh udah banyak banget. Ini mau sampai 30. Gue sih kesian sama para pembalap dan tim yang pastinya harus kerja keras bagaikan kuda ya kan. Untuk tampil di 30 balapan itu kalau misalnya jadi 30 balapan. Tapi gue lebih kesian lagi sama Tifosi sih. Mereka harus menonton kelawakan tim kesayangan mereka sebanyak 30 kali dalam setahun. Lalu F1 mengincar pasar Amerika kayak biasa dan mengadakan 3 balapan di sana. Nah, banyak yang protes kenapa harus mengadakan 3 balapan di Amerika, mengingat ada banyak track legendaris di luar sana yang bisa masuk ke kalender F1. Udah gitu ada beberapa track legendaris yang ada di kalender F1 sekarang, bisa aja harus memberikan space mereka untuk balapan-balapan di Amerika Serikat ini. Makin ngamuk ya kan fans F1, apalagi yang di Eropa. Lalu gimmick-gimmick setiap kali kita balapan di Amerika juga bikin fans F1 makin geram. Nah, gue beri rating C lah kalau soal ini. Dan karena gimmick-gimmick inilah muncullah komen-komen yang bilang, F1 kok sekarang udah berubah ya, ini bukan F1 yang gue kenal lagi, nye, banyak cincong lah kalian. Ingat ya, kalian gak usah sok dramatis pakai bawa-bawa F1 tuh udah berubah lah, apalah. F1 udah gak sama kayak dulu lah, atau apalah yang namanya itu ya, dunia tuh pasti ada perubahan lah guys ya. Masa mau sama-sama terus ya kan? Kalau lu ketinggalan sama zaman, lu gak bisa survive bos. F1 pun gitu. Tujuan F1 mengadakan perubahan-perubahan ini ya biar mengikuti zaman dan tidak tertinggal gitu kan. Mengincar pasar Amerika, ya salah satu caranya guys, dan kalau itu menguntungkan mereka, mengapa tidak ya kan? Kalian pilih mana? Masih mengandalkan masa lalu, nggak mau membuat perubahan, dan F1 terus merugi tiap tahunnya, atau membuat perubahan yang sedikit kontroversial tapi dapat cuan setiap tahunnya? At the end of the day, F1 tetaplah bisnis ya kan? Dan itu nggak bisa kita hindari guys. Tapi bang, gimmick-gimmick AS ini kan menghancurkan DNA F1 bang. Kata siapa? Emang gimmick-gimmick AS tersebut mengubah apa coy? Bikin pembalap F1 balapan pakai mobil golf? Bikin helm mereka jadi gawang basket? Enggak kan? Apa sih DNA F1 itu sebenarnya guys menurut kalian tuh? Gue tanya nih ya. Ya balapannya lah. Kita nonton F1 itu kan nonton balapannya ya kan? Bukan nonton-nonton gimmick-gimmick yang terjadi gitu. Jadi gitu fokus ke situ aja guys, ke balapannya gitu. Ngapain harus fokus ke gimmick ya kan? Kalau tujuan lu nonton F1 ya nonton balapannya. Kalau lu suka gimmick-gimmick tersebut ya oke, terserah. Lu nggak suka juga oke, nggak apa-apa. Tapi jangan juga bilang kalau gimmick-gimmick itu mengubah F1 dan dramatisnya tuh sampai ke DNA-nya juga gitu loh. Gue ada lihat beberapa komen kayak gitu cuy. Kalian percaya atau enggak? Gue ada lihat yang komen kayak gitu. F1 tetaplah F1. Mau perubahan apapun yang terjadi selagi pembalap itu masih balapan pakai mobil F1 dengan helm beserta gear balap lainnya, F1 tetaplah F1. Camkan itu ya guys. Gue jadi keinget sama film Speed Racer nih ya. Ini mungkin film agak sedikit lama untuk bagi kalian yang muda-muda, tapi kalau untuk sumuran gue nih cukup nostalgia banget di film ya. Dimana ada quotes dari Racer X nama karakternya. Dimana dia bilang, tidak penting jika balapan tidak berubah. Yang penting ialah balapan yang mengubah kita. Gue gak pernah nganggep quotes itu serius pas gue masih bocil dulu ya. Biasalah namanya juga masih bocil ya kan. Tapi sekarang gue tuh ngerti maksudnya. Kesimpulannya ialah F1 tuh memang banyak berubah seiring berjalannya waktu. Dan itu normal cuy, dunia itu berputar, pasti selalu berubah cuy. Apapun itu pasti berubah. Tapi DNA F1 tetap sama. Mau ada gimmick AS lah, apalah itu nggak bakal mengubah DNA F1. Tapi justru yang paling penting adalah biarlah F1 itu mengubah kita dan para pembalap juga gitu. Ya kan? Itulah ya guys ya. Bang, lu mau tau nggak DNA F1 yang paling penting tuh apa? Apa tuh? Ya sudah jelas DNA F1 yang paling melekat ialah keputusan FIA yang tidak pernah konsisten. Oke lah, sekian video kali ini. Sorry ya, agak sensitif dikit lah topik kali ini. Tapi apapun opini kalian, gue apresiasi lah.
Asalkan alasannya juga jelas dan gak berbau hate mah ya oke lah, gue terima-terima aja. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.